Selamat hari Minggu, Oma, Opa, Bapak, Ibu, juga adik-adik sekalian. Meskipun hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tetap sukacita ya. Kak Indri berharap adik-adik juga dapat mengikuti ibadah dengan tertib. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Daud Sevi Naibaho dengan tema Memaknai Pengharapan. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, firman Tuhan berkata demikian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah, kita naikkan pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Luar biasa ya adik-adik, Oma, Opa, Bapak, Ibu semuanya, kasih Tuhan itu setia sampai selama-lamanya. Di tengah virus COVID-19 yang melanda tanah air kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan untuk tanah air yang kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, adik-adik, dan Oma, Opa, kita bersyukur memiliki tanah air yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih mengasihi kami. Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami juga bersyukur jika kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami serahkan ibadah kami saat ini. Kiranya di tengah wabah virus COVID-19, kami tidak kehilangan harapan di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan Oma Opa sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap?
Kalau sudah siap, yuk kita menyanyikan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara terkasih dan juga adik-adik sekalian di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami dapat menyimak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 45. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh."
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat di Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masygulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya.
Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana Maha Tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Maha Tinggi. Saudara yang terkasih, tema kebaktian kali ini adalah memaknai pengharapan. Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata harap, yang berarti mohon atau minta. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu harapkan? Apa yang Bapak Ibu pohonkan? Atau apa yang Bapak Ibu minta selama ini? Mungkin di antara kita ada yang meminta kesembuhan dari penyakit. Kalau adik-adik, remaja yang kelas 9 dan 12 berharap dapat lulus ujian nasional dan mendapatkan sekolah lanjutan. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kira-kira apa sih yang kalian harapkan? Mungkin kalian berharap, kapan ya wabah virus COVID-19 ini selesai? Sehingga aku dapat ke sekolah lagi. Aku dapat ke sekolah minggu lagi. Aku dapat main ke taman lagi. Aku jalan-jalan bersama orang tua lagi. Saudara terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus tentu ada segudang harapan yang kita pinta, yang kita pohonkan kepada Tuhan. Saya yakin di atas permohonan yang kita sampaikan, kita mau agar Tuhan mengabulkan harapan kita menjadi kenyataan. Sebagai seorang saudara yang mengasihi Lazarus, saya yakin Maria dan Marta berharap agar Lazarus sembuh dari sakitnya. Harapan ini nampak di dalam usaha mereka untuk memberi kabar kepada Yesus. Dikatakan, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Berita ini bukan sekadar informasi, tetapi sebuah harapan agar Yesus datang segera ke Betania dan menyembuhkan Lazarus. Namun saudara terkasih, mendengar berita itu, Yesus bukan bergegas pergi ke Betania, tetapi Injil Yohanes mencatat di ayat yang ke-6, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pertanyaannya, saudaraku, apakah Yesus tidak peduli dengan berita itu? Apakah Yesus tidak peduli dengan Lazarus? Apakah Yesus tidak mengasihi Maria dan Marta? Saudara terkasih, Yesus peduli terhadap Lazarus. Tetapi Yesus punya alasan ketika ia menunda kedatangannya ke Betania. Kalau kita lihat dalam ayat keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara terkasih, dari pernyataan Yesus kita dapat belajar 2 hal. Pertama, Yesus punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Maria dan Marta berharap agar Yesus segera datang ke Betania. Kalau bisa hari itu juga Yesus tiba. Namun Yesus punya waktu yang tepat untuk menolong Lazarus. Mungkin saya dan saudara juga seperti Maria dan Marta. Ketika menghadapi pergumulan, sesegera mungkin kita berdoa. Kita menaikkan harapan kita supaya Tuhan lekas datang menolong kita, supaya Tuhan lekas datang menyembuhkan kita, supaya Tuhan lekas datang memulihkan kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan usaha kita, memulihkan rumah tangga kita. Saudaraku, kita boleh berharap, tapi tidak boleh mengatur Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Persoalannya, ketika kita menunggu campur tangan Tuhan, bisa sebentar, bisa lama, apakah kita tetap berharap? Atau kita kehilangan harapan? Ketika Yesus datang untuk melayat keluarga Lazarus, Marta tidak kecewa. Marta tidak marah kepada Yesus karena Yesus datang terlambat. Marta tidak kehilangan harapan. Dengan iman, ia berkata kepada Yesus,
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ketika Marta menanti jawaban Tuhan, bahkan ketika apa yang diharapkannya Tuhan Yesus tidak mengabulkannya, Marta tetap beriman kepadanya. Saudara terkasih, hal kedua yang hendak kita pelajari dari pernyataan Yesus adalah Allah punya agenda tersendiri dalam kehidupan kita. Ketika Maria dan Marta menyampaikan berita kepada Yesus, mereka berharap supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Agenda mereka satu, Lazarus sembuh. Sama halnya dengan kita, ketika kita memiliki pergumulan, agenda kita hanya satu, Tuhan, lepaskan kami dari pergumulan. Yang sakit menjadi sembuh, yang gagal menjadi sukses, yang memiliki pergumulan ekonomi, Tuhan pulihkan. Itu agenda kita. Tapi ternyata saudara terkasih, belajar dari kisah Lazarus, Maria dan Marta, Tuhan punya agendanya tersendiri. Itu supaya anak Allah dimuliakan. Yesus dengan sengaja menunda kedatangannya agar Lazarus mati, dan kemudian Yesus menunjukkan kuasanya untuk membangkitkan Lazarus. Peristiwa spektakuler ini akhirnya dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan kemuliaannya. Saudaraku, menunjukkan kemuliaannya bukan berarti pamer. Menunjukkan kemuliaannya adalah menunjukkan kemahakuasaan Yesus dengan satu tujuan, supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Dan betul, saudara terkasih, ayat 45 menyaksikan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudaraku, marilah kita juga belajar menyadari bahwa di tengah kenyataan hidup yang pahit sekalipun, Tuhan punya agendanya tersendiri dalam hidup kita. Itu menyatakan kemuliaannya melalui kita. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa ada agenda Tuhan di balik agenda kita, bersediakah kita belajar untuk menerima agenda Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat dalam kisah Injil ini, kisah ini berakhir happy ending. Lazarus yang mati dibangkitkan. Pasti kalau kita jadi Maria, Marta, dan Lazarus, kita akan bersukacita menerima agenda Tuhan. Namun saudara terkasih, ketika agenda Tuhan berujung tidak happy ending, tetap sakit, yang meninggal tetap meninggal, usaha yang dijalani belum juga berkembang, apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Umat GKI Kepaduri yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa pekan ini Indonesia diserang virus COVID-19. Sebuah pergumulan yang luar biasa menimpa dunia ini, menimpa bangsa kita. Di tengah pergumulan ini saya yakin kita semua, bahkan seluruh penduduk di dunia, punya satu harapan yang sama, supaya Tuhan memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Saudaraku, kita punya agenda. Tapi ingatlah bahwa Tuhan juga punya agendanya tersendiri. Tuhan juga punya waktunya sendiri, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Memang tidak mudah menyelami agenda Tuhan. Namun saudara terkasih, pengalaman ketika ada orang berkata kepada saya, mereka mengatakan mereka merasa menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan juga keluarga. Sebab ketika pemerintah mengimbau untuk bekerja dan sekolah di rumah, keluarga punya waktu yang banyak bersama dengan anggota keluarga mereka. Mereka bisa makan bersama, bermain bersama, bercanda bersama. Ada banyak hal-hal yang tidak mungkin terjadi ketika situasi normal, tapi dengan ada situasi seperti ini, hal-hal yang tidak pernah terjadi, jarang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita menemukan hal-hal indah di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, sambil tetap percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia.
Mengakhiri perenungan ini, ada satu ungkapan indah berkata kepada kita semua. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, belum tentu yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik. Tuhan menolong kita semua, jangan berhenti berharap. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, kita memenaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Sebagai bangsa dan negara, bahkan dunia, ketika saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberikan kekuatan kepada kami semua dalam menghadapi pandemik ini. Biarlah Engkau juga yang boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami ketika mereka harus mengambil keputusan demi keputusan untuk mengatasi pandemik. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap tim medis yang ada ketika mereka harus bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19. Dan Tuhan juga yang boleh menyertai setiap pasien juga keluarga. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami GKI Kepaduri dengan setiap program kerja yang sudah kami susun. Tuhan, mampukanlah kami agar kami juga boleh melaksanakan setiap program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah keberadaan kami sebagai gereja juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi sebuah saluran kasih Tuhan bagi sekitar kami, bagi lingkungan kami. Pada saat ini juga ya Bapak, kami ingin berdoa bagi setiap anggota jemaat yang saat ini sedang terbaring sakit. Kami teringat akan teman-teman kami, saudara-saudara kami. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusik Timu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu K. Sidauruk, dan juga Ibu Fin. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap saudara-saudara kami ini. Di dalam kelemahan tubuhnya mereka boleh tetap percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Berkati setiap pengobatan, setiap perawatan yang dijalani sehingga itu semua boleh menolong mereka di dalam memulihkan diri. Kami ingin mengucap syukur juga Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini kami mengucap syukur bersama dengan Saudari Cesario Hambali, Ibu Farida Simanjuntak, Ibu Wati Tamsir, Ibu Tion Norlian Dahlia Siregar, Ibu Meyanti Japri Charles, Ibu Dona Panjaitan, Ibu Irene Yohana, Ibu Martin Kristianto, Bapak Matius Luni, Bapak Iwan Musa, Bapak Martinus Atalau Bacas, Bapak Ciam Kimlan, Saudara Mardianto Kurniawan Didimus, Ibu Dwi Lestari Wijayanti. Tuhan, terima kasih akan penyertaan-Mu. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman percayanya, dan Tuhan boleh terus memakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan.
Bapa, terima kasih, biarlah di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang kami hadapi saat ini, kami boleh terus bergantung hanya kepada Kristus. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 19831054444. Kedua, melalui scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan mengasihi burung pipit, terlebih kami anak-anak-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudaraku, hidup dan pergumulan adalah seperti 2 sisi mata uang. Yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. Namun jangan biarkan hatimu takut dan kecut. Kemenangannya atas maut menjamin keselamatan dan pengharapan dalam hidup kita. Dialah gunung batu kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati
teranglah perlindungan-Mu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudaraku, tetaplah semangat menjalani hari-harimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu, kini dan selamanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana Maha Tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Maha Tinggi. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tetaplah jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.